Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Raini Putri dengan NPM 22.310. Kali ini saya akan memaparkan eh, tes lisan ujian hukum perusahaan. Saya memilih soal nomor A10 yang isinya konsep CSR dan paradigma hukum perusahaan Corporate Social Responsibility atau CSR tidak lagi dipahami sebagai kewajiban moral semata, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan tata kelola perusahaan. Analisis secara kritis bagaimana kedudukan CSR dalam hukum perusahaan Indonesia mencerminkan pergeseran paradigma. Yang pertama dari orientasi shareholder dan oriented menuju stakeholder oriented. Yang kedua, serta implikasinya terhadap tanggung jawab perusahaan atas dampak lingkungan dan sosial. Izinkan saya menjawab. Jadi, CSR dan pergeseran paradigma hukum perusahaan di Indonesia, Corporate Social Responsibility dalam hukum perusahaan di Indonesia tidak lagi dipahami semata sebagai kewajiban moral, melainkan telah mengalami pergeseran menjadi kewajiban hukum yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan keberlanjutan usaha. Singkatnya adalah komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Jadi, perusahaan bukan hanya fokus pada keuntungan finansial tapi mencangkup tanggung jawab terhadap karyawan, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat luas melalui program seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, dan pelestarian lingkungan. Yang pertama, CSR dan pergeseran dari shareholder oriented dan stakeholder oriented. Secara tradisional, perusahaan dipandang berorientasi pada kepentingan pemegang saham. Namun, perkembangan hukum perusahaan menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju stakeholder oriented, di mana perusahaan juga bertanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan hidup, pekerja, dan pihak lain terhadap aktivitas usaha. Pergeseran ini tercermin dalam pengaturan CSR yang mewajibkan perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya. Kedua, kedudukan CSR dalam hukum perusahaan Indonesia memperoleh dasar hukum yang jelas, sehingga tidak lagi bersifat sukarela. CSR menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan usaha secara berkelanjutan dan beretika. Dengan demikian, CSR berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial, mencegah konflik antara perusahaan dan masyarakat, serta menjaga legitimasi sosial perusahaan. Yang ketiga, implikasi terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penguatan kedudukan CSR membawa implikasi bahwa perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila mengabaikan dampak sosial dan lingkungan. CSR tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan filantropi, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan risiko hukum dan reputasi. Namun faktanya, pelaksanaan CSR masih sering dipahami secara formalistik, sehingga efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan lingkungan dan sosial belum optimal. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Angka 3 menegaskan bahwa perseroan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 ayat 1, 2, dan 3 mengatur bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR, dan biaya CSR diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Pasal ini menjadi dasar kuat bahwa CSR bukan lagi sukarela melainkan kewajiban hukum. Menurut saya, alasan saya mengambil materi soal A merupakan konsep dasar hukum dalam hukum perusahaan yang mudah dipahami dan relevan dengan praktik bisnis di Indonesia. CSR tidak hanya berkaitan dengan teori, tapi juga memiliki dasar hukum yang jelas dan sering diterapkan dalam kehidupan nyata. Selain itu, soal ini tidak menuntut analisis teknis yang rumit, melainkan menekankan pada pemahaman konsep dan kemampuan menjelaskan pergeseran paradigma hukum perusahaan dari orientasi pemegang saham menuju orientasi pemangku kepentingan. Jadi,
Kesimpulannya, saya memilih soal A10 juga menarik karena menunjukkan bahwa hukum perusahaan tidak hanya mengatur aspek keuntungan tetapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Yang kedua, saya memilih soal nomor A12, yaitu konsep restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan merupakan instrumen hukum untuk menyesuaikan struktur dan strategi perusahaan terhadap dinamika ekonomi dan risiko usaha. Analisis secara kritis tujuan restrukturisasi perusahaan ditinjau dari perspektif nomor 1, kepentingan pemegang saham, yang kedua, perlindungan kreditor, dan yang ketiga, keberlanjutan usaha atau going concern. Apakah restrukturisasi lebih berorientasi pada kepentingan internal perusahaan atau juga mengakomodasi kepentingan publik? Baik, saya akan menjawab soal nomor 12 yang sudah dibacakan. Jadi, restrukturisasi perusahaan adalah mekanisme hukum untuk menyelamatkan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan tanpa harus langsung diikuidasi. Konsep ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Seharusnya melalui instrumen penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dilihat dari beberapa kepentingan. Yang pertama, kepentingan pemegang saham. Restrukturisasi bertujuan menjaga keberlangsungan perusahaan agar nilai perusahaan tidak hilang akibat likuidasi. Hal ini sejalan dengan prinsip going concern yang juga dikenal dalam UU PT, bahwa perseroan diharapkan tetap beroperasi dalam masih memungkinkan secara hukum dan ekonomi. Yang kedua, perlindungan kreditor. Dalam PKPU pasal 222 Undang-Undang Kepailitan, kreditor diberi ruang untuk berunding dan menyepakati rencana pembayaran utang. Ini memberikan perlindungan yang lebih adil dibandingkan kepailitan, karena kreditor masih memiliki peluang memperoleh pelunasan secara proporsional. Yang ketiga, keberlanjutan usaha atau going concern. Restrukturisasi memungkinkan perusahaan tetap berjalan, menjaga hubungan kerja, dan mempertahankan kontribusi ekonomi. Pendekatan ini mencerminkan kepailitan modern sebagai commercial exit from financial distress, bukan sebagai alat penghukum. Jadi menurut saya kesimpulannya, restrukturisasi perusahaan tidak hanya berorientasi pada kepentingan internal perusahaan, tetapi juga mengakomodasi kepentingan kreditor dan kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perusahaan dan kepailitan Indonesia telah bergerak ke arah penyelamatan usaha dan stabilitas ekonomi, bukan semata-mata pembubaran badan usaha. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.